Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anda Cahyana, dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan simulasi cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Kita simak baik-baik ya. Oke, kita langsung simulasikan ya. Di sini ada transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Berkah Abadi pada bulan Agustus 2018 ya. Pertama, tanggal 1 Agustus, membeli barang dagangan dari PT Sakinah seharga 5 juta, syarat jual beli 3/10 N/30 dengan nomor faktur 201. Nah, di sini ada transaksi pembelian barang ya, seperti yang kita ketahui bersama. Kalau transaksi pembelian barang nanti itu masuknya ke jurnal pembelian, karena di sini barangnya barang dagangan dan dilakukan secara kredit ya. Ada faktur. Nah, kalau faktur itu kan bukti pembayaran, bukti transaksi tentang secara kredit, sehingga di sini kita mengasumsikan bahwa transaksi nomor 1 adalah pembelian barang secara kredit. Langsung kita masukkan ke jurnal pembelian ya. Langsung kita pilih jurnal pembeliannya yang mana. Di sini jurnal pembeliannya. Jangan lupa saudara nanti masukkan juga titelnya ya, perusahaannya apa, kemudian juga jurnal apa dan juga bulan apa. Nah, kemudian seperti biasa saudara harus masukkan dulu tanggalnya ya. Di sini tahun 2018 bulan Agustus dan tanggal 1. Nomor fakturnya masukkan ya, nomor 201 sesuai dengan yang di soal 201. Kemudian di sini kita beli dari PT Sakinah. Maka di sini langsung saja keterangannya PT Sakinah, syaratnya juga dituliskan di sini ya. Nah, untuk refnya dikosongkan. Nanti ini refnya diisi ketika kita posting buku besar. Nah, berapa jumlahnya adalah 5 juta. Nah, langkah selanjutnya di sini saudara harus memilih mana akun yang kira-kira terlibat dalam transaksi pembelian tersebut. Nah, di sini adalah pembelian barang dagangan secara kredit, berarti otomatis kita langsung masukkan saja ke akun ya, atau ke kolom pembelian sebesar 5 juta di debitnya ya. Kemudian kita tinggal masukkan juga yang di kreditnya itu adalah utang dagang. Nah, di sini memang satu akunnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang transaksi tanggal 2 Agustus, dijual barang dagangan kepada Tuan Ali seharga 1 juta dengan syarat 2/10 N/30. Faktur nomor 132. Jadi kalau yang tanggal 2 ini kita menjual barang kepada Tuan Ali. Nah, seperti yang disampaikan juga kemarin bahwa ketika terjadi transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, maka itu masuknya ke jurnal penjualan. Kita langsung masukkan transaksi tersebut ke jurnal penjualan. Kita cari jurnal penjualannya mana. Oke, ini ya. Nah, ini seperti biasa tanggalnya di sini tanggal 2 ya, nomor fakturnya diisi dengan nomor 132 ya. Kemudian juga syaratnya juga ditulis. Ini kita jualnya kepada Tuan Ali, ditulis Tuan Ali. Kita langsung masukkan berapa total penjualan tersebut ya. Di sini 1 juta di soal, berarti kita langsung masukkan 1 juta. Nah, saya rasa untuk jurnal penjualan ini lebih mudah ya, lebih simpel. Untuk refnya dikosongkan ya, seperti itu. Oke, kalau sudah nanti jangan lupa saudara, kalau misalnya semua transaksi sudah selesai, kita sudah mengerjakan sampai semua transaksi yang ada di soal ya, jangan lupa saudara jumlahkan, totalkan semua semua jurnal tersebut ya. Oke, karena ini masih belum selesai ya, kita lanjutkan dulu. Sekarang masih tanggal 2 ya. 2 Agustus dibeli perlengkapan toko secara kredit dari toko Bahagia seharga 500.000, faktur nomor 564. Nah, di sini berarti transaksi ini adalah transaksi pembelian perlengkapan yang dilakukan secara kredit. Nah, langsung saja kita masukkan ya ke dalam jurnal pembelian, karena di sini terkait dengan pembelian pembelian perlengkapan tapi dilakukan secara kredit, meskipun ini belinya bukan barang dagangan ya yang untuk dijual, tapi perlengkapan. Kita masukkan ke jurnal pembelian. Ini ya, jurnal pembelian. Nah, tanggal 2 ya, ini belum tanggal 2 ya. Jurnal pembelian tanggal 2, nomor fakturnya 564. Oke, 564. Kemudian juga di sini foto Bahagia ya, syaratnya karena di sini biasanya untuk pembelian perlengkapan tuh selain non persediaan barang dagangan tidak ada syaratnya, misalkan ya tidak usah dicantumkan, tapi kalau misalnya di soal ada dicantumkan. Kalau tidak ada nggak usah dicantumkan. Kemudian refnya dikosongkan. Nah, di sini langsung
kita karena di sini perlengkapan toko ya, berarti itu bukan pembelian ya, maka langsung kita isi di kolom serba-serbi. Nah, di kolom serba-serbi ini di nama perkiraannya kita isi dengan nama perkiraan tersebut, yaitu adalah perlengkapan. Lalu kita belinya perlengkapan, kemudian langsung jumlahnya berapa, sebesar 500.000 ya. Kemudian langsung juga utang dagangnya 500.000. Oke, transaksi nomor 2 atas pembelian perlengkapan ini sudah selesai, sudah kita catat ke dalam jurnal khusus. Kita cek di sini debitnya 500.000 dan juga kreditnya 500.000 di balance ya. Kemudian selanjutnya tanggal 3 Agustus dikeluarkan nota kredit nomor 12 atas pengembalian sebagian barang dari Tuan Ali seharga 100.000. Nah, di sini berarti ketika ada nota kredit ya, itu berarti ada transaksi retur penjualan ya. Dan di sini juga kita menerima barang dari Tuan Ali yang memang dijual tanggal 2 Agustus kemarin. Ketika ada transaksi retur penjualan, maka itu langsung kita masukkan ke dalam jurnal umum ya. Karena untuk retur penjualan itu tidak diakomodir di dalam jurnal khusus ya. Maka kita langsung masukkan ke dalam jurnal umum ya, langsung masukkan tanggal 3, kemudian ini nomor buktinya NK12 dan nota kredit nomor 12 ya. Nah, untuk di jurnal umum ini kita harus menuliskan ya nama akunnya apa. Karena di sini retur penjualan, maka langsung kita debat dengan retur penjualan. Kemudian kreditnya adalah piutang dagang ya, sebesar 100.000. Kemudian setelah itu kita memasukkan juga transaksi berikutnya ya. Tanggal 4 Agustus dijual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Sari seharga 300.000. Di sini bukti penerimaan kas nomor 120. Nah, dijual barang dagangan secara tunai. Berarti kalau penjualan barang secara tunai ya, itu kita nerima uang. Maka di sini langsung kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas kita cari ya. Nah, di sini pengeluaran, pembelian, ini. Oke. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Di situ ada buktinya. Nomor buktinya adalah kebetulan di sini ada nomor buktinya BKM. Ini bukti penerimaan kas, jadi kita singkat BKM ya. BKM 120, kita tulis BKM 120. Kemudian keterangannya di sini penjualan tunai kepada Nyonya Sari ya. Nah, langsung kita pilih di dalam kolom debit itu kan ada kas dan potongan penjualan. Maka di sini ketika kita jual barang, maka akan menerima kas. Maka langsung di sini kolom kasnya kita isi ya sebesar 300.000 dan juga kita pilih juga yang kreditnya adalah kolom penjualan karena bukan transaksi ini bukan atas pembayaran piutang ataupun bukan yang lainnya. Maka langsung kita masukkan ke kolom penjualan. Ya, jadi ini adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus atas transaksi penjualan tunai. Ya, gampangnya. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 5 Agustus ya. Diterima pembayaran utang dari Tuan Ali atas transaksi pembelian barang tanggal 2 lalu. Tuan Ali melunasi semua utangnya pada tanggal bukti penerimaan kas nomor 121 ya. Ini kita langsung masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas karena kita di sini menerima sejumlah uang dari Tuan Ali atas pelunasan ya, semua hutangnya pada kita gitu ya, pada perusahaan. Maka kita langsung masukkan ya ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Di sini tanggal 5, kemudian buktinya adalah BKM 121, keterangannya pelunasan Tuan Ali. Nah, kita lihat di sini berapa Tuan Ali tersebut punya piutang ke kita gitu ya. Dulu Tuan Ali itu punya utang ke kita itu 1 juta ya. Namun di sini ada transaksi retur penjualan ya. Nah, di sini tanggal 3, maka harus dikurangkan dulu 1 juta dikurangkan 300.000 ya, karena 300.000 ini kan retur penjualan, ini masuknya ke yang jurnal umum ya. Nah, ini kan awalnya si piutang itu kan 1 juta ya di debit, kemudian kita lihat juga dalam jurnal umum ada pengurangan di kredit sebesar 100.000, maka di sini kita masukannya itu adalah saldo piutangnya menjadi 900.000. Nah, langsung kita masukkan penulisan Tuan Ali ini sebesar 900.000-nya di kredit ya.
Kemudian di sini karena masih dalam masa diskon ya, ini kan 2/10 berarti sampai tanggal 12 ya, sementara kita di sini menerima pelunasan tanggal 5 Agustus, berarti ada masih dalam masa diskon, dalam waktu diskon, berlakunya diskon. Maka kita langsung juga kurangkan ya diskon tersebut dari piutangnya. Nah, langsung saja di sini kita pilih ya, potongan penjualannya adalah 2% ya. 2/100 kali 900.000. Kita masukkan ya, di sini kita kurangkan, kasnya adalah jumlah piutang dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 882.000. Sehingga kita di sini hanya menerima uangnya adalah sebesar 882.000 hasil dari pengurangan piutang dagangnya berapa dan juga potongan penjualan gitu ya. Seperti itu. Ini adalah transaksi untuk penerimaan pembayaran ya. Jadi maksudnya ke dalam kolom kas, potongan penjualan, kemudian juga kreditnya adalah piutang dagang. Sekarang kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 6 Agustus dibayar sewa toko untuk bulan Agustus 2018 seharga Rp1.000.000. Bukti pengeluaran kas nomor 243. Nah, untuk transaksi ini kita langsung masukkan saja ke dalam jurnal pengeluaran kas, karena di sini kita bayar sewa toko dengan mengeluarkan sejumlah uang ya. Langsung kita masukkan jurnal pengeluaran kas tanggal 6 ya, dengan nomor buktinya BKK 243 ya. Di sini BKK 243 keterangannya adalah sewa toko ya. Nah, kita langsung masukkan, karena di sini kita membayar sewa toko berarti bukan pembayaran utang dagang, bukan juga pembelian, namun bayar sewa, beban sewa. Maka di sini beban sewanya kita masukkan ke perkiraan ya. Jadi serba-serbinya perkiraannya beban sewa kita tulis dan jumlahnya adalah Rp1.000.000. Nah, kemudian untuk kreditnya tentu ini adalah kas, kolom kas yang harus diisi sebesar Rp1.000.000 ya, sehingga di sini balance antara debit dan kredit Rp1.000.000 ya. Itu untuk transaksi tanggal 6 baru pembayaran sewa toko. Kemudian sekarang tanggal 7 Agustus dibayar utang kepada PT Sakinah atas pembelian barang tanggal 1 Agustus 2018 lalu. Bukti pengeluaran kas nomor 244. Ini juga sama ya, merupakan jurnal pengeluaran kas karena kita membayar sejumlah uang atas pelunasan utang kayak gitu ya. Pelunasan utang kepada PT Sakinah. Kita lihat PT Sakinah tanggal 1 Agustus dulu apakah masih berlaku tidak diskonnya gitu ya. Di sini 1 Agustus berlakunya sampai tanggal 13 Agustus karena di sini 10 hari dapat diskon 3% ya. 13 Agustus sementara kita bayar tanggal 7 Agustus. Berarti di sini masih ada diskon ya. Nah, kita langsung saja masukkan ya. Di sini buktinya BKK 244 ya. Kemudian kita kasih keterangan pelunasan ke PT Sakinah ya. Nanti langsung masukkan saja karena kita di sini membayar utang ya. Maka debitnya adalah langsung utang dagang. Utang dagangnya dulu adalah sebesar 5 juta ya. Kepada toko Sakinah ini, PT Sakinah ini 5 juta, kita punya utangnya. Di sini tidak ada retur ya. Setelah kita langsung masukkan saja, utang dagangnya berkurang di debit, kemudian kreditnya adalah kas dan juga potongan pembelian. Kita hitung dulu potongan pembeliannya berapa. Di sini ada 3% kali 5 juta ya. Maka dapatlah potongan pembeliannya sebesar Rp150.000. Baru nanti kasnya berdasarkan perhitungan utang dagang dikurangi potongan. Maka kas yang dibayarkan oleh perusahaan ini adalah sebesar Rp4.850.000 ya, seperti itu. Karena ini masih berlaku diskon, potongan diskonnya masih diperoleh, masih berlaku ya. Itu untuk jurnal atas pembayaran utang kepada PT Sakinah. Kemudian yang terakhir kita masuk ke tanggal 8 Agustus, diterima pinjaman dari bank untuk pengembangan usaha. Nah, ini diterima pinjaman dari bank. Di sini ada bukti BKK nomor 122. Berarti kita masukkan ya bukti penerimaan kas, nomor 122. Maka kita langsung masukkan transaksi ini ke dalam jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penerimaan kas kita cari. Nah, ini ya. Tanggal 8 buktinya BKM 122, keterangannya pinjaman bank ya. Nah, di sini kita menerima pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Maka langsung debitnya adalah kasnya bertambah ya. Kemudian kas ini atas apa? Atas bukan atas piutang dagang, bukan atas pendapatan penjualan juga bukan, tapi atas utang bank ya. Kita mengambil pinjaman dari bank. Maka di sini utang banknya bertambah. Kita tuliskan di serba-serbi utang bank karena utang bank ini tidak ada di kolom kredit sebelah ini. Jadi adanya di serba-serbi. Kita masukkan ke serba-serbi, tulis utang dagang, maksudnya 5 juta.
ya, sehingga di sini balance antara debat dan kreditnya 5 juta gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai semuanya ditotalkan ya, baik itu untuk jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian gitu ya, kemudian juga jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum, semuanya ditotalkan antara debit dan kreditnya harus sama-sama balance ya. Seperti itu untuk pencatatan jurnal khusus ya. Saya rasa insya Allah sangat mudah ya. Mudah-mudahan insya Allah, saya yakin saudara semuanya bisa ya. Sekian ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan simulasi transaksi ke dalam jurnal khusus ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.